yang dalam hal ini kita sudah masuk pada bab ketentuan wudu atau fardunya wudu. Baik, langsung saja untuk membersihkan waktu kita lanjutkan pengajian kita yaitu tentang fardunya wudu atau ketentuan wudu. Faslun utawi iki kono fasal suwiji furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ono 6. Jadi ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang fardunya wudu itu ada 6. Fardunya wudu yang menjelaskan tentang fardunya wudu, di mana fardunya wudu itu ada 6. Dalam hal ini Kiai Musonif atau pengarang kitab Safinatun Najah ini menjelaskan bab wudu itu menggunakan kalimat fardu atau furudun, sementara di dalam sholat beliau menggunakan kalimat arkanus sholati. Itu dikarenakan kalau arkan itu biasanya sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa dipisah-pisah. Tapi kalau fardu itu sebuah rangkaian yang masih bisa dipisah-pisah. Seperti halnya wudu, jenengan pertama kita membasuh muka dulu. Habis membasuh muka, jalan-jalan atau melakukan hal-hal itu tidak masalah, tidak membatalkan wudu. Dengan catatan mukanya belum kering, kemudian Anda melanjutkan untuk membersihkan tangan atau melanjutkan dengan menggunakan tangan, melanjutkan yang tangan, itu tidak masalah. Itu apabila kalimatnya menggunakan fardu, karena memang wudu itu bisa seperti itu. Sementara sholat tidak bisa, sambil takbir Allahu Akbar kemudian sambil jalan-jalan, itu tidak bisa. Makanya kalimat yang digunakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan rukun sholat, menjelaskan sholat itu menggunakan rukun, karena rukun itu adalah rentetan yang tidak bisa dipisah. Tapi kalau fardun itu rentetan harus teratur, tapi masih bisa dipisah. Tuh. Yang pertama, al-awwalu utawi kang pertama, al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Jadi yang pertama rukunnya wudu itu adalah niat. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada firman Nabi yang berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seluruh amal pekerjaan itu tergantung pada niat, dan segala sesuatu itu juga tergantung akan apa yang niati. Akhirnya niat itu wajib. Lah untuk wudu itu pertama minimal niatnya itu 3, ada 3 tingkatan. Pertama itu harus niat karena menghilangkan hadas, atau niat bersesuci dari hadas, atau niat bersesuci karena mau melaksanakan sholat. Itu yang pertama yang harus untuk wudu, yang harus dilafadzkan atau harus dikosdukan atau disengajakan ketika dia melaksanakan niat. Yang pertama itu. Yang kedua itu adalah macam-macamnya niat. Itu boleh niat untuk istibahati sholat. Jadi niat misal ambil wudu atau istibahati sholat. Jadi cara melaksanakan niat itu seperti itu. Jadi pertama harus niat menghilangkan hadas, atau bersesuci karena menghilangkan hadas, atau bersesuci karena mau melaksanakan sholat. Itu niatnya. Atau yang kedua, niat agar diperbolehkan sholat. Ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang kondisinya itu tidak normal. Kondisinya tidak normal, orang sakit harus melaksanakan tayammum, maka niatnya itu bukan lirofil untuk menghilangkan hadas, tapi adalah untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Kemudian untuk yang ketiga itu harus ada catatan kefarduan wudu atau kefarduan. Makanya niatnya orang wudu, nawaitul wudu alirofil hadasil azghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi kalimat asghar itu sunnah. Yang wajib adalah itu tadi, niatnya niatnya lirafil hadas atau menghilangkan nawaitul wudu'a lirafil hadasi.
Nah itu lirofil hadasinya itu yang wajib. Jadi nawaitu lirofil hadasi azghari. Kemudian fardhan lillahi ta'ala, itu fardunya itu fardhan lillahi ta'ala, itu hukumnya wajib ketika Anda melaksanakan niat. Tuh. Nanti niatnya itu seperti apa nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian yang kedua itu adalah asani ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Membasuh, kalimatnya itu membasuh, bukan mengusap. Artinya ghuslu itu harus ada proses air itu mengalir. Tidak boleh hanya diperciki saja, tidak boleh. Harus ada proses mengalir. Atau kita ambil air diusap kayak gini, itu tidak sah. Karena kalau untuk wajah itu ghuslu, bahasanya ghuslu. Jadi ghuslu itu harus ada proses air mengalir. Disiram kayak gini tidak apa-apa, jangan dipercikan. Dipercikan itu namanya bukan ghuslu. Jadi yang dinamakan ghuslu harus ada proses air itu mengalir. Jadi membasuh muka. Yang kategori muska itu adalah panjangnya itu diperkirakan dari tumbuhnya rambut yang normal. Jadi tumbuhnya rambut yang normal. Tumbuhnya rambut yang normal berarti ini sampai wawa mapai namanya bitis sya'ri membada bitis sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyati. Dan ini jadi batas akhir dari lihya, dari jenggot. Ini berarti muka ini yang tergolong. Jadi dari sini terus ke atas ini wajib semuanya untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh. Untuk lebarnya di antara dua telinga ini. Batasannya inilah. Batasannya itu kata orang Jawa itu pentil atau pentolan yang ada di sebelah telinga. Itu. Jadi semua caranya bagaimana? Ya ambil dikotakan, diambil thread segini ya, ambil penggaris gini, kemudian penggaris juga begini. Nah semua yang masuk berada di dalam itu adalah muka dan wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh. Ketika untuk dilebihkan sedikit, misal membasuh itu sampai lebih sampai ke sini, sampai kena telinganya, itu sunnah. Terus tuh. Pertama adalah setelah yang kedua setelahnya niat. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua itu adalah wasani ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Kemudian yang ketiga as-salisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaiku ghuslul yadaini membasuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Nah, sebelum kita masuk pada ini, semua masih wajah dulu, saya ulangi, membasuh muka. Semua yang berada di dalam muka ini, seperti tadi batasannya itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai batas akhir dari jenggot. Jadi perkiraan di sini ini itu wajib untuk dibasahi. Semuanya wajib terkena aliran air, semuanya. Cuman misal ini rambut ini. Rambut apa namanya ini? Rambutnya mata, alis ya. Alis misal tebal, sangat tebal, itu tetap wajib harus dibasah. Berbeda jenggot. Kalau jenggot tebal, kalau jenggot yang tebal itu tidak perlu sampai terkena kulitnya. Tapi kalau alis misal tebal ya harus terkena sampai kulitnya. Brengos apa ini? Itu wajib terkena sampai kulitnya. Tapi kalau jenggot itu tidak wajib terkena sampai kulitnya. Kemudian yang ketiga itu adalah asal itu tangkap yang terliku waslul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan ini tangan sampai mirfaqaini. Ya, semua hal yang berada di dalam ini juga wajib dibasuh. Termasuk juga seandainya kita terkena misal terkena panas, panahnya itu yang ada di sini itu juga wajib dibasuh. Lalu bagaimana kita ma'al mirfaqain kan siku sampai batasnya itu sampai siku. Misal kita tidak punya siku misal, jadi langsung tidak ada sikunya lurus atau kira-kiranya siku. Ya diperkirakan aja sendiri. Dilebihkan sedikit itu hukumnya sunnah. Dilebihkan sedikit itu sunnah. Tapi jangan sampai berlebihan.
Kalau berlebihan tergolong israf, yahrumu malah haram nanti hukumnya. Nah, misal tidak ada tangannya sampai segini, itu cukup dibasuh misal putus yang segini ya cukup basuh ininya saja, tidak perlu. Kalau putusnya sampai sini ya ini aja dibasuh sedikit. Misal putus segini ya dibasuh segini sedikit. Kalau putusnya segini ya itu tidak wajib, tapi yang sunnah saja untuk dibasahi, itu sunnah. Tuh. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u tawi kang kaping papat. Ar-rabi'u tawi kang kaping papat iku mashu syai'in minar ra'si. Iku mashu syai'in ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Mengusap sesuatu dari kepala. Mana kepala ya ini? Tumbuhnya rambut yang normal. Tumbuhnya rambut yang normal. Kalau diginikan ya kelihatan. Gampangnya ketika orang itu sudah cukur gundul kelopos, itu kan kelihatan bekas-bekasnya, yaitu tumbuhnya rambut yang normal. Kita usap sesuatu yang berada di atas kepala itu. Bisa diginikan. Jadi ambil air ginikan saja. Itu sudah sah. Batasnya itu adalah sesuatu yang tergolong kepala, itu selama dia tidak melewati tumbuhnya rambut yang normal. Jadi tidak sampai ke sini. Yang ke sini yang lebih dari ini itu sudah tidak boleh. Jadi ambilnya harus di daerah yang bagian tengah gitu. Tuh. Cuman sunnahnya itu kalau ke dalam kitab Bidayatul Hidayah jadi air terkena begini kan, itu sunnah. Nanti sunnahannya nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kelima, al-khamisu ta'i kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh tangan, ghuslur rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane poloan loro. Jadi yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki, batasannya itu sampai mata kaki. Kalau tidak ada mata kakinya ya diperkirakan pada bentuk mata kaki yang normal, itu saja. Kemudian yang keenam, as-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib, artinya mulai niat, kemudian niat yang tadi kan mulai dari niat membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, itu tidak boleh saling ada yang mendahului, yaitu tetap sesuai dengan rentetan. Jadi setelah niat baru membasuh muka, tidak boleh setelah niat langsung membasuh tangan. Itu dalam kondisi normal. Kalau kita dalam kondisi berada di dalam air, tertib itu hilang. Kita menyelam ke dalam, maka tertib itu tidak ada. Jadi ketika tidak niat, kita sudah keluar, maka kita sudah dalam kondisi punya wudu. Kemudian ada sedikit beberapa kesunahan-kesunahan di dalam mengambil wudu. Pertama, ammas sunanul wudu adapun anapun utawi piro-piro sunai wudu fakathiratun, banyak sekali. Fakathiratun moko kan akeh, minha iku setengah saking sunan. Atas biatu, pertama itu adalah membaca bismillah, wasiwak pulang siwak. Kita tahu kayu siwak ya, itu kita gunakan, itu sunnah. Wa ghuslul yadaini, membasuh tangan qabla idkhalihimal ina. Jadi membasuh kedua tangan sebelum kita masukkan ke air atau sebelum kita mengambil wudu, membasuh kedua tangan sunnah. Wal mabda'u, berkumur itu sunnah. Wal istinshaq, menghirup air dari hidung, itu sunnah hukumnya juga. Jadi ambil air dihirup, itu sunnah hukumnya. Wa mashu jami'ur ra'si, jadi membasuh seperti saya kata tadi, dibasuh semua kepala, diusap seluruhnya kepala, itu hukumnya sunnah. Wajibnya ya sedikit saja. Kemudian wa mashu jami'ul udhunain, membasuh telinga, itu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib, walaupun setelah usap kepala langsung membasuh kaki, itu tidak masalah, tidak berdosa, karena hukumnya sunnah. Wal muwalah, menyegerakan, jadi tidak menunggu sampai menyegerakan antara niat dengan antara membasuh muka dengan membasuh tangan, itu disegerakan, tidak ditangguhkan.
Jadi ini misal setelah membasuh muka ngobrol dulu dengan temannya, itu tidak apa-apa, tetap sah wudunya, tapi tidak mendapatkan kesunahan untuk mualah atau menyegerakan. Wadalku digosok, membasuh tangan digosok kayak gini, jadi tidak hanya dialirkan tapi campur digosok, itu hukumnya sunnah juga. Wataklitu membuat tiga, artinya membasuh kepala itu digunakan, membasuh muka digunakan 3 kali, dilakukan 3 kali, membasuh tangan dilakukan 3 kali, itu juga hukumnya sunnah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Besok kita akan masuk pada bab niat. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Semoga dari rukun wudu ini bisa membantu kita dalam melaksanakan wudu dengan baik dan benar. Dari sini semoga ini dijadikan amal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberikan istiqomah untuk tetap melaksanakan kajian kitab ini sampai hatam, sampai hatamnya kitab Safinatun Najah ini. Akhirul kalam, kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.